Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bibit Ikan Gabus Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan gabus di sektor pembibitan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa fase ataupun masa waktu yang paling sulit dalam budidaya adalah di mana ikan gabus yang sudah bertelur kemudian menjadi larva, dari larva menjadi berumur 1 bulan menjelang dia makan pelet. Nah, ini masa-masa sulit yang saya hadapi dan mungkin juga teman-teman lain juga pernah merasakan. Sebagaimana saya juga sharing berbagi cerita sama teman-teman yang sudah membudidayakan ikan gabus di sektor pembibitan juga mengalami hal yang sama, dimana masa sulitnya adalah mempertahankan tingkat kehidupan ya dari larva menjadi buraya atau menjadi bibit yang bisa dipanen. Ya, teman-teman, apa ya kendalanya ya? Kalau teman-teman nanti mau tahu ada yang mencoba atau berkeinginan melakukan budidaya di sektor pembibitan, maka hal ini akan saya berbagi dengan teman-teman agar tidak mengalami kesulitan nanti dalam proses pembenihan ikan gabus atau membesarkan larva. Ya teman-teman, yang menjadi kendala sebenarnya yang paling utama adalah pakannya ya, pakan ikan larva gabus kita, terutama pakan kutu air. Ya, karena kalau kita belum bisa membudidayakan kutu air, maka ini pasti sulit seperti apa yang saya alami ini, sangat sulit. Di saat hari hujan atau musim hujan, kita sangat sulit mendapatkan kutu air. Akibatnya, kalaulah kutu air tidak ada, maka pakan alternatif lain tidak ada yang cocok untuk larva ikan gabus. Yang cocok memang hanya kutu air. Namun kalau ada teman-teman yang mengikuti channel kita yang sudah berpengalaman, bisa memberikan pakan selain kutu air yang bagus, mohon berbagi di kolom komentar ya. Kalau ada yang mengalami atau pernah berpengalaman bahwa tidak hanya kutu air ya yang bisa menyelamatkan tingkat kehidupannya untuk larva, ada makan yang lain yang lebih mudah, silakan berbagi. Karena kalau kita kasih putih telur, airnya akan cepat kotor. Atau daging yang kita blender ya, daging ikan yang kita blender juga akan mengakibatkan air kita akan cepat berbau. Sementara kolam yang kita miliki hanyalah ukuran 1x2. Nah, jadi dikasih pelet ya, pelet juga belum memungkinkan. Kalaupun pelet halus seperti pelet udang yang halus sekali ya, itu karakter pelet udang itu kalau ditabur di kolam dia akan tenggelam. Sementara ikan gabus, larva gabus, dia tidak suka makan yang tenggelam dalam keadaan tidak bergerak. Nah ini, jadi sekali lagi teman-teman, ini pengalaman pribadi ini. Bagi yang ingin melakukan budidaya ikan gabus di sektor pembibitan, usahakan sudah bisa membudidayakan kutu air atau mencetak kutu air sendiri ya. Insya Allah ini saya akan dalam pekan ini akan coba melakukan budidaya kutu air dengan menggunakan kotoran atau air kotoran lele, air bekas lele. Mohon doanya semoga bisa berhasil. Nanti kita akan review atau kita akan videokan, dokumentasikan bagaimana proses pembuatan kutu air dari air bekas lele. Nah, kembali ke tema tadi. Jadi ketika larva kita sudah berusia sepekan atau 5-6 hari, 7 hari, dia sudah butuh makan ya. Jadi larva ikan gabus ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia belum butuh makan. Maka hari keempat pun belum makan.
biasanya baru makan itu di hari ke-5 atau ke-6, dan rata-rata hari ke-6-nya saya lihat baru dia makan. Nah, dari ke-6 itulah kita akan memberi kutu air ya minimal 1 minggu ya, baru bisa kita alih ke cacing sutra. Karena kalau dari umur 1 hari ya kita kasih cacing sutra, kemudian cacing sutranya di blender atau cacing sutra dipotong-potong, itu bisa saja sebenarnya, cuman tetap saja tingkat kehidupannya tidak maksimal, dan bibit kita akan banyak yang tidak seimbang, besar kecil ya, itu sangat signifikan ukurannya jadinya. Sementara kalau kutu air itu biasanya ukurannya stabil normal, walaupun ada yang kecil tapi tidak seberapa ya. Ini kelebihan kutu air ya teman-teman. Itu ya sharing pagi ini. Jadi bagi kita yang ingin membudidayakan ikan gabus di sektor pembibitan, pastikan kita sudah bisa membudidayakan kutu air. Kalau mengharapkan dari alam sulit, ketika hujan lebat kutu airnya hilang semua. Oke, ini dulu ya sharing kita pagi ini. Pada kesempatan kali ini silakan kalau ada komen ya, berikan di kolom komentar masukan, saran atau pendapat atau pengalaman ya, supaya yang lain juga bisa belajar dari pengalaman kita masing-masing dan memberi manfaat bagi banyak orang. Dan juga ikuti terus channel kita Bibit Ikan Gabus Pekanbaru yang akan mengulas tentang seputaran ikan gabus. Terima kasih. Salam sukses dalam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.